Suci untuk para pasangan dan pasita sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai dan bahagia. Saya akan menyampaikan Owada Katha kali ini. Ini harusnya dari Majjhima Nikaya masih ya. Jadi topiknya adalah keraguan dari Raja Mahanama ya. Jadi di sutanya itu Mahanama atau Raja Mahanama itu menyampaikan kepada Buddha kira-kira seperti ini. Wahai Bante, saya ini sudah lama gitu paham dhamma itu ya, yang telah diajarkan oleh Begawan ya, bahwa loba, dosa, moha, bagi yang belum tahu istilah ini, loba itu keserakahan, nafsu dan lain sebagainya yang sejenisnya, kemelekatan, kemudian dosa, kemarahan, kebencian ya, dan juga moha, delusi. Ini adalah 3 akar dari kejahatan ya. Ini adalah 3 akar dari semua perbuatan yang tidak baik. Jadi semua perbuatan tidak baik yang Anda lakukan itu bisa Anda lakukan karena Anda belum menghancurkan akar. Jadi kalau akarnya sudah Anda cabut, sudah Anda patahkan, sudah Anda hancurkan, maka ibaratnya pohon dia tidak bisa tumbuh lagi. Demikian pula ketika loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, delusi ini Anda hancurkan, maka perbuatan yang tidak baik, kejahatan, akusala ya, itu sudah tidak bisa muncul lagi. Baik itu melalui perbuatan, ucapan, bahkan juga melalui pikiran Anda juga nggak bisa muncul gitu. Nah, jadi Mahanama itu dalam tanda kutip, ini interpretasi saya, mengeluh. Beliau udah paham loba, dosa, moha ini adalah kotoran batin gitu ya. Akan tetapi beliau kok merasakan kadang di dalam kehidupan sehari-harinya ini loba, dosa, moha ini masih bisa muncul gitu ya, masih bisa menaklukkan pikiran beliau gitu, dan tetap bertahan, nggak bisa dilenyapkan gitu. Artinya nggak bisa melepaskannya. Seringkali kan pasti Anda juga kan ketika kilesa muncul, kilesa tersebut, kotoran batin apapun itu muncul, menguasai pikiran Anda kan. Misalkan Anda sedang marah, kemarahan Anda menguasai pikiran Anda dan bertahan di sana, seolah-olah nggak lenyap-lenyap, padahal seharusnya itu adalah fenomena yang usianya itu sangat singkat sekali, tetapi karena muncul berulang-ulang ya, kelenyapannya diikuti oleh kemunculan, lenyap muncul lagi, lenyap muncul lagi, jadi kemarahan atau kilesa apapun seolah-olah terasa bertahan lama. Nah, hal yang demikian dialami oleh Mahanama. Kenapa? Saya udah paham ini LDM ini, loba, dosa, moha ini, tapi kok masih sering menguasai pikiran dan bertahan di sana gitu. Wahai Bante, kata Mahanama, pikiran yang berikut ini ada pada saya. Jadi sebenarnya kata Mahanama, apa nama kilesa yang belum saya hancurkan ini gitu, yang karenanya kadang loba, dosa, moha tadi, keserakahan, kebencian dan delusi menaklukkan pikiran saya dan bertahan gitu. Ya. Jadi beliau bertanya, tadi kan dikatakan bahwa beliau mengatakan sebenarnya saya udah paham nih loba, dosa, moha begitu, udah dipahami dengan sepenuhnya. Itu artinya sebenarnya beliau sudah memahaminya melalui magga, jalan, ya. Ketika beliau bermeditasi, berwipasana, lalu beliau mencapai magga dan pala, jalan dan buah. Nah, kitab komentar memberi informasi kepada kita bahwa sesungguhnya Raja Mahanama ini walaupun dia adalah upasaka, umat kayak Anda yang laki-laki begitu, dan juga beliau adalah raja, beliau ini sesungguhnya adalah sakadagami. Ya, jadi ini adalah orang mulia atau orang suci atau orang mulia yang tak lebih tepatnya, yang sudah mencapai tingkat kesucian yang kedua. Ya. Tingkat kesucian yang pertama kan Sotapanna kan. Jadi beliau ini sakadagami, makanya tadi beliau mengatakan sebenarnya saya udah paham loba, dosa, moha ini sejak lama. Artinya sudah ditembus melalui meditasinya begitu, sudah dipahami sepenuhnya begitu, tetapi kok masih bisa muncul gitu.
Itu ya. Nah, beliau bertanya kepada Buddha seperti itu. Nah, saya sampaikan dulu background dari Mahanama ini. Siapa sih sesungguhnya Mahanama? Inilah enaknya kalau ada kitab komentar, karena informasi-informasi seperti ini biasanya ada di kitab komentar, tidak di dalam sutanya, ya. Jadi Mahanama ini adalah adik laki-laki dari Bante Anuruddha, ya, adik laki-lakinya gitu. Beliau ini adalah putra dari paman Buddha Gotama sendiri. Jadi putra dari paman sang Buddha gitu ya, yang bernama Sukodana. Ya, itu ayah dari Raja Mahanama. Jadi ada 5 kakak beradik ini. Jadi yang pertama kakak tertua itu adalah Raja Sudodana. Anda kenal kan dengan nama ini? Ini adalah ayah dari Buddha Gotama atau Pangeran Siddhartha ya. Kemudian adiknya adalah namanya Sukodana. Nah, Sukodana ini ayahnya Raja Mahanama tadi gitu. Kemudian yang ketiga Sakodana ya, kemudian yang keempat Dotodana, dan yang kelima Amitodana. Jadi ini 5 kakak beradik ya. Ratu Amita, Anda tahu Ratu Amita? Itu adalah istrinya Raja Supak Buddha. Ya, Supak Buddha ini ibu dari raja, bapak dari Yasodhara kan. Jadi Ratu Amita harusnya itu ibu dari Ratu Yasodhara. Anda tahu Ratu Yasodhara siapa? Istrinya Pangeran Siddhartha yang nantinya menjadi Buddha kan, Pangeran Siddhartha kan. Perempuan dari 5 kakak beradik tersebut. Jadi tadi 5 kakak beradik laki-laki semua, ada adik perempuannya namanya Amita. Jadi sesungguhnya Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara itu sepupuan, saudara sepupu, karena Putri Yasodhara itu anak dari pamannya Pangeran Siddhartha kan gitu ya. Nah, atau tantenya ya, karena yang saudara-saudara Ratu Amitanya ya, Ratu Amitanya, mamahnya Yasodhara, itu yang saudara gitu. Jadi Buddha kemudian kan ketika ibu dari Pangeran Siddhartha meninggal kan, Raja Sudodana menikah lagi. Itu ada 1 anak namanya Pangeran Nanda ya. Jadi Buddha dan sesepuh Nanda di belakang hari jadi biku. Anda masih ingat ceritanya sesepuh Nanda ini yang mau menikah? Hah? Ingat nggak? Terus sama Buddha diinikan kan ya, caranya Buddha lihai kan, dibawa jalan-jalan ke surga kan, ya. Dan kemudian ditunjukkan para dewi-dewi gitu. Ya, itu ya ceritanya kalau nggak salah ya. Kemudian Buddha berkata, mana yang lebih cantik, dewi-dewi ini atau calon istrimu? Kemudian singkat cerita Nanda akhirnya jadi bante, nggak jadi menikah gitu. Nah, jadi Buddha dan sesepuh Nanda ini adalah putra-putra dari Raja Sudodana ya. Jadi Mahanama dan sesepuh Anuruddha adalah putra dari Sukodana ya. Sesepuh Ananda, Bante Ananda itu adalah putra dari Amitodana. Jadi ini juga sepupunya Buddha Gotama, Bante Ananda itu gitu. Jadi beliau ini jadi keponakannya juga ya. Keponakan atau ya keponakan, sepupuan ya dengan Buddha. Mahanama lebih tua dari Buddha, kata kitab komentar kita ya. Nah, kembali lagi. Jadi seorang sakadagami ragu. Kenapa loba dosa moha masih bisa muncul dan menaklukkan pikirannya gitu ya. Padahal beliau sudah mengikis sebagian dari loba dosa moha itu. Tapi sebenarnya begini prosesnya. Ketika beliau menjadi atau siapapun menjadi seorang Sotapanna, maka dengan jalan Sotapati yang muncul di arus pikiran yang bersangkutan, maga Sotapati, maga atau jalan Sotapati ini menghancurkan secara total pandangan salah. Itulah mengapa sejak hari itu, sejak pencapaiannya itu, pandangan salah tidak bisa muncul pada dia.
Sejak hari itu dia tidak percaya dengan ajaran-ajaran lain yang mengatakan kesucian bisa didapat dengan cara berdoa, dengan cara menyembah ini, menyembah itu. Udah nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Karena dia udah merealisasinya sendiri, membuktikan sendiri bahwa nggak ada yang seperti itu. Kesucian hanya bisa dicapai melalui latihan apa? Sila, samadhi, dan panya. Ya, tidak ada cara lain yang bisa membuat seseorang itu menjadi suci selain itu. Ya, nah, tetapi tidak hanya pandangan salah yang dihancurkan total, loba, keserakahan, kemelekatan dihancurkan sebagian. Ya, jadi kayak kemelekatannya terhadap ritual dan lain sebagainya, kemelekatannya terhadap identitas bahwa ini saya, itu sudah hancur. Tetapi kemelekatannya terhadap kenikmatan indriawi masih ada, kemelekatannya terhadap kelahiran kembali masih ada, masih pengen lahir lagi gitu. Nah, jadi itu yang dicapai oleh Sotapanna. Kemudian ketika seseorang mencapai Sakadagami, apa yang terjadi kayak Raja Mahanama ini? Yang terjadi adalah ketika jalan Sakadagami beliau muncul, itu tidak menghancurkan kilesa sama sekali, tetapi menipiskan atau semakin melemahkan kotoran batin yang tersisa tadi. Ya, nah yang menarik adalah ketika Anda menjadi seorang Sotapanna, tidak hanya kotoran batin tadi itu yang dihancurkan dan dikikis, tetapi semua karma buruk yang sudah Anda lakukan sejak awal samsara sampai hari itu, yang berpotensi membuat Anda terlahir di 4 apaya, neraka, peta, asura, binatang, hancur, potensinya hancur. Itu kekuatan dari jalan Sotapati yang membuat Anda menjadi seorang Sotapanna, hancur. Itulah mengapa pintu apaya tertutup bagi seorang Sotapanna. Ya. Nah, Sakadagami hanya melemahkan lagi sisa-sisanya gitu. Ya, jadi kita kembali lagi ke ceritanya. Jadi dari kitab komentar juga diberitahu seperti ini, diberitahukan seperti ini. Konon Raja Mahanama ini memiliki persepsi bahwa loba dosa mohanya sudah dihancurkan tanpa sisa dengan jalan Sakadagami, maga tadi, Sakadagami. Mahanama berpersepsi bahwa dhamma yang tidak baik yang sudah dihancurkannya, ini kok masih bisa muncul lagi, apa yang salah gitu dari latihan beliau. Jadi dia bingung gitu. Beliau di satu sisi merasa sudah menghancurkan loba dosa moha, tapi kok masih bisa muncul lagi. Nah, ini keraguan beliau. Ya, jadi ada pertanyaan di kitab komentar seperti ini. Kok bisa beliau masih ragu gitu? Ya, kan beliau sudah menjadi anagami, sakadagami. Kok masih bisa muncul keraguan seperti itu? Ya, terus ditanyakan kenapa keraguan seperti itu muncul? Oleh karena jawabannya ketidakpandaiannya dalam hal konsep. Ketidakpandaian dari Raja Mahanama dalam hal pariyati, dalam hal kitab suci, ya, dalam hal ajaran Buddha, sehingga beliau tidak tahu, ya, bahwa pencapaiannya itu sebenarnya melemahkan saja loba dosa moha, tetapi masih ada yang tersisa gitu, ya. Nah, sesungguhnya kata kitab komentar, keraguan seperti itu muncul juga pada seorang Arya Sawaka. Arya Sawaka itu murid suci, murid mulia yang lain, ya, yang tidak pandai dalam hal konsep, tidak pandai dalam hal ajaran, ya, tidak pandai dalam hal pariyati, ya. Kadang pikiran-pikiran seperti ini muncul, ya, atau tidak pandai dalam hal pariyati itu bahwa kotoran batin yang seperti ini dihancurkan oleh jalan ini. Kayak tadi yang saya jelaskan bahwa ketika Anda mencapai jalan Sotapanna Anda itu menghancurkan pandangan salah dan mengikis sebagian dari loba atau keserakahan, ya. Dan sisanya, kilesa-kilesa sisanya yang mempunyai kekuatan untuk memunculkan Anda di apaya dihancurkan.
termasuk juga semua deposito timbunan karma buruk masa lalu Anda juga yang berpotensi demikian dihancurkan juga, begitu. Nah, informasi-informasi ini ada di dalam pariyati, ada di dalam kitab suci, ya. Nah, Bante atau Raja Mahanama tadi tidak paham itu, ajaran itu, begitu, ya. Nah, oleh karena itu sesungguhnya keraguan seperti itu muncul pada siapapun Arya Sawaka, ya, yang tidak pandai dalam hal pariyati itu. Lalu ada pertanyaan lagi, loh, tapi kan biasanya ketika seseorang berwipasana, nah ini saya jelaskan sedikit. Ketika Anda berwipasana dan wipasana Anda itu mencapai puncaknya, maka akan muncul magga dan pala. Ini disebut sebagai kesadaran pencerahan, jalan dan buah, magga dan pala. Ini yang disebut sebagai, sekali lagi, kesadaran pencerahan. Nah, begitu kesadaran pencerahan ini lenyap, maka biasanya akan muncul satu proses kognitif yang disebut pacawekana, review. Jadi yogi tersebut yang bersangkutan biasanya akan mereview, ya, ada 5 hal yang direview gitu. Ini muncul seringkali secara otomatis, tetapi ternyata kejadiannya seperti ini, ya. Bentar. Ya. Jadi kan tadi ada pertanyaan, apakah tidak direview tadi pencerahannya, ya, tidak ada peninjauan kembali ketika mereka baru saja mencapai magga dan pala? Dijawab ada pacawekana itu, peninjauan kembali itu ada. Akan tetapi peninjauan kembali tersebut tidak lengkap untuk semua murid. Artinya semua murid suci itu tidak harus merealisasi pacawekana ini secara lengkap. Ada 5 kan, ya. Yang pertama, ada murid mulia yang meninjau kembali hanya kotoran batin yang telah dihancurkan. Jadi kalau Anda wipasana Anda udah mencapai magga dan pala, biasanya akan muncul proses kognitif. Biasanya yang muncul di dalam batin dari yogi tersebut adalah, pertama yang muncul adalah kayak bertanya-tanya, itu tadi apa ya, gitu. Karena dia sudah berwipasana secara terus-menerus, bisa jadi untuk waktu yang lama, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, untuk mengamati muncul dan lenyapnya nama rupa, batin dan jasmani. Tiba-tiba ketika mencapai magga pala itu dia tidak melihat apa-apa gitu, blank, seolah-olah dalam tanda kutip, ya. Nama dan rupanya kok tidak muncul lenyap lagi gitu. Tetapi itu terjadi dalam waktu yang singkat, cepat sekali, dan biasanya yogi setelah mengalami itu kemudian muncul pikiran, itu tadi apa ya? Kok tadinya muncul lenyap, tiba-tiba kosong, ya. Nah, ketika pikiran itu muncul, lalu dia melakukan review apa yang dialaminya gitu. Dia akan melihat lagi ke arus pikiran atau arus kesadarannya, ya. Yang pertama, apakah ada kotoran batin yang sudah dihancurkan, ya. Dia akan mencoba mereview, melihat ke belakang, tadi ada yang dihancurkan nggak kotoran batinnya itu, begitu. Bagi sebagian Arya Sawaka, dia akan bisa melihatnya dengan jelas bahwa oh iya, ada kotoran batin ini yang sudah dihancurkan. Tetapi bagi Arya Sawaka, murid suci yang lain, itu tidak bisa melihat ini. Jadi ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa. Kemudian yang direview yang kedua adalah kotoran batin yang tersisa. Ya, jadi kalau tadi kotoran batin yang dihancurkan, ini yang kedua, dia akan melihat kotoran batin yang tersisa apa saja gitu. Nah, kembali lagi, ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Gitu. Jadi kayak Raja Mahanama tadi tidak bisa melihat, gitu, ya. Beliau udah melihat loba dosa mohanya, gitu, tetapi dia tidak bisa melihat yang tersisanya ini, gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada yang kemudian mereview kemunculan dari maganya tadi, jalannya tadi. Itu tadi
Maga apa ya, jalan apa ya, apakah jalan Sotapati, jalan Sakadagami, jalan Anagami, atau jalan Arahat. Itu akan direview sama beliau. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia akan mereview buah pala, akan direview. Ada yang bisa ngelihat, ada yang tidak gitu. Yang kelima adalah akan meninjau kembali nibbana, ya. Oh, berarti itu tadi nibbana. Ya, kan ketika seseorang sudah mencapai pacawekana nyana ini atau reviewing knowledge ini, kebijaksanaannya sudah sangat tajam, ya, sudah sangat matang, sehingga dengan mudah dia akan menemukan apa yang dia cari, begitu, ya. Nah, jadi ada 5 pengetahuan yang disebut peninjauan kembali ini, ya. Tetapi ini biasanya muncul pada murid suci atau murid mulia yang baru saja mencapai magga pala. Tetapi ada yang bisa melihatnya 5-5-nya seluruhnya bisa dilihat. Ada yang bisa melihat hanya beberapa saja gitu ya. Tetapi kata kitab komentar, tidak ada murid mulia atau Arya Sawaka yang tidak pantas untuk mendapatkan 1 atau 2 di antara 5 peninjauan kembali ini. Jadi artinya semua murid Sawaka ketika baru saja mencapai magga dan pala pasti dia akan mereview itu. Ya pasti. Walaupun mungkin hanya 1 saja yang dia bisa lihat atau 2. Kan tingkat kebijaksanaan dari kita itu berbeda-beda. Ada orang yang memang secara alamiah tingkat kebijaksanaannya itu tajam. Ada yang secara alamiah tingkat kebijaksanaannya itu menengah. Ada yang tumpul, begitu, ya. Nah, itulah mengapa ada terjadi perbedaan-perbedaan pencapaian pengetahuan tentang peninjauan kembali tadi. Nah, jadi keraguan yang seperti itu muncul karena ketidakpandaian dari Raja Mahanama dalam hal konsep tentang kotoran batin yang dihancurkan oleh jalan untuk seorang murid mulia yang peninjauan kembalinya tidak lengkap. Jadi Raja Mahanama peninjauan kembalinya tidak lengkap. Ya, saya lanjutkan dari kitabnya. Nah, Buddha kemudian menjelaskan kepada beliau bahwa memang ada LDM atau loba dosa moha yang masih tersisa, yang masih belum dia hancurkan. Dan kata Buddha, apabila ini sudah dihancurkan, maka kamu tidak akan menghuni rumah lagi. Ya, pasti tidak akan bisa menikmati kehidupan rumah tangga. Tidak akan bisa menjalani kehidupan seperti orang duniawi biasanya, gitu. Dia pasti akan menjadi biku. Jadi prosesnya begini. Karena dia masih sakadagami. Jadi sakadagami itu masih mempunyai kilesa yang disebut hasrat untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi. Ya, itulah mengapa dia masih bertahan di dalam rumah. Juga masih bertahan sebagai raja yang pasti punya banyak urusan, kan? Nah, seandainya saja dia adalah anagami, kalau dia menjadi anagami, maka nafsu-nafsu yang berkaitan dengan kenikmatan indrawinya hancur total. Sehingga ketika dia menjadi anagami, dia udah tidak bisa lagi menjalani kehidupan rumah tangga. Walaupun dia masih bisa mungkin tinggal di rumah, tidak menjadi seorang biku atau seorang bikuni, begitu, ya. Nah, yang dimaksud Buddha di sini adalah ketika seseorang menjadi arahat, maka sudah pasti dia tidak akan bisa tinggal di dalam rumah, ya. Karena katanya kitab kita mengajarkan bahwa kalau Anda upasaka atau upasika itu bermeditasi dan mencapai arahat, menjadi arahat, maka Anda harus memakai jubah pada hari itu juga, menjadi biku atau bikuni. Kenapa? Kalau tidak, maka Anda akan parinibbana hari itu juga. Katanya pancakanda upasaka upasika ini tidak cukup kuat untuk menampung kualitas-kualitas arahat, begitu. Jadi harus ditahbiskan pada hari itu juga, atau kalau tidak ya dia akan parinibbana, gitu, ya. Nah,
Jadi, kata Buddha, setelah menembus 2 jalan yang di bawah, yaitu Sotapati, Sotapanna, dan Sakadagami, sudah ditembus sama Raja Mahanama, tapi beliau masih terpikat oleh kenikmatan indriawi. Kenapa? Karena kenikmatan indriawi itu belum dimusnahkan oleh jalan yang di atasnya, yaitu jalan anagami dan jalan arahat. Ya, masih punya, makanya dia berpikir bahwa kenapa saya masih bisa menikmati kenikmatan indriawi gitu. Kenapa loba dosa moha ini masih muncul? Ya karena memang belum dihancurkan secara total gitu, ya. Dan juga tidak ditekan atau dengan 4 jana. Jadi ada kemungkinan Raja Mahanama mungkin tidak menguasai jana, ya. Karena kalau beliau menguasai jana, beliau akan tahu cara untuk menekannya, ya, menekan supaya tidak bisa muncul. Jadi kalau Anda mempunyai jana, Anda mempunyai kekuatan dengan konsentrasi Anda untuk menekan kilesa-kilesa Anda, sehingga untuk jangka waktu tertentu kilesa itu tidak bisa muncul. Ini diumpamakan seperti kalau ada rumput, kemudian ditekan oleh batu besar, maka rumputnya tidak tumbuh kan? Ya. Tapi kalau batu besarnya itu diangkat, cepat atau lambat rumputnya tumbuh lagi. Sama, ketika Anda berada di dalam jana, itu seolah-olah kotoran batin Anda tekan dengan konsentrasi Anda, seperti rumput tadi. Dan selama itu maka kotoran batin tidak bisa muncul. Tetapi ketika Anda keluar dari jana, maka secara perlahan-lahan kotoran batin Anda akan bisa muncul lagi, cepat atau lambat, tergantung kekuatan dari pencapaian jana yang bersangkutan, ya. Nah, jadi Buddha mengatakan demikian, bahwa loba dosa moha masih bisa muncul karena satu, belum dimusnahkan secara total, dan kedua karena tidak ditekan oleh jana, ya. Nah, lalu kemudian Buddha menyampaikan kepada Mahanama tentang bagaimana untuk merenungkan kenikmatan-kenikmatan indriawi itu, gitu. Buddha berkata, apasada kama wuta bhagavata bahuduka bahupayasa adinawo etapiyo. Artinya begini, apasada kama, kenikmatan-kenikmatan indriawi telah dikatakan oleh Begawan sebagai, ya, sesuatu yang mempunyai atau memberikan sedikit kenikmatan saja. Nah, ini juga harus Anda renungkan, bahwa sensual pleasures, kenikmatan-kenikmatan indrawi yang Anda kejar-kejar seumur hidup, itu sebenarnya hanya bisa memberikan kenikmatan itu sedikit saja. Di kitab komentar diumpamakan hanya sebesar biji sesawi kalau dibandingkan dengan alam semesta ini sedikit saja, tidak signifikan sebenarnya gitu. Setuju enggak? Kalau Anda sedang puas melihat ini, puas mendengar itu, dan lain sebagainya, itu bukankah itu hanya memberikan Anda kenikmatan sedikit saja? Ya, tetapi ada kalimatnya, bahu duka lanjutannya. Kenikmatan indriawi yang memberikan kenikmatan sedikit itu tadi, itu bahu duka, memiliki banyak penderitaan, ya. Lihat, kenikmatan indriawi Anda tidak akan pernah bisa membuat Anda puas, tidak akan bisa memuaskan Anda kan, ya. Tetapi lihat, banyak penderitaan yang akan mengikuti Anda, banyak kesengsaraan dan kemudaratannya, hal yang tidak bermanfaat, membahayakan di dalam kenikmatan indriawi itu lebih banyak lagi. Misalkan, ya, lihat kalau di zaman dulu di kitab dijelaskan seseorang yang mencari nafkah, maka dia harus menghadapi hawa panas, hawa dingin, terluka oleh binatang, lalat, nyamuk, kena gigitan nyamuk, kena angin, kena panas matahari, dan lain sebagainya. Bahkan bisa meninggal karena kelaparan atau karena kerja keras. Sama kan di zaman modern ini, coba Anda renungkan, ya. Ketika Anda sedang mengejar bisnis Anda, mengelola bisnis Anda harus renungkan bahwa yang Anda kejar, Anda kelola, itu hanya bisa memberikan kenikmatan-kenikmatan pada Anda sedikit saja. Tetapi banyak susahnya, banyak penderitaannya, dan tadi disebutkan bahaya di masa depan lebih besar lagi, atau bahayanya lebih besar lagi. Tidak saja bahaya di kelahiran yang kali ini, tetapi juga bahaya-bahaya di kelahiran yang akan datang. Khususnya kalau Anda mengejar kenikmatan indriawi itu dengan kilesa, maka kilesa-kilesa yang Anda munculkan itu akan memberikan bahaya tidak hanya di
kehidupan yang sekarang, tetapi juga di kehidupan yang berikutnya. Nah, lalu Buddha mengatakan bahwa kilesa itu menyengsarakan seperti itu, ya. Jika seorang murid mulia tidak mencapai kegembiraan dan kebahagiaan yang sama sekali terpisah dari kenikmatan indriawi yang bisa dicapainya melalui jana yang pertama dan yang kedua, ya, dan juga mungkin karena tadi dikatakan oleh Buddha adalah kalau dia tidak bisa mencapai kegembiraan dan kebahagiaan gitu, maka ini berkaitan dengan jana yang pertama dan kedua, kan. Kalau Anda memiliki jana-jana tersebut, Anda bisa mengelola kilesa-kilesa Anda dengan baik. Anda bisa mengendalikan kilesa-kilesa Anda supaya tidak menguasai batin dan pikiran Anda gitu. Nah, tapi walaupun Anda memiliki jana, tetap saja Anda harus berjuang untuk menjadi minimal anagami, ya. Karena dengan menjadi seorang anagami, Anda sudah tidak akan lagi menikmati kenikmatan indriawi, ya. Nah, jadi itu kira-kira penjelasan dari Buddha Gautama kepada Mahanama, ya, dan sekaligus menghalau keraguan dari Raja Mahanama, ya. Sebagai penutup saya ingin sampaikan, kemarin saya bertemu dengan seseorang yang kehidupannya sangat tidak beruntung, tetapi anaknya baik sih. Dia mungkin berumur 30, maksimal mungkin umurnya 30. Anaknya baik, seorang yang sangat halus budi pekertinya, tetapi kehidupannya kurang beruntung. Kenapa? Karena ketika dia masih berumur 2-3 tahun, orang tuanya berpisah. Dan tidak hanya itu, ternyata mamahnya juga tidak perhatian sama dia gitu. Sehingga di sepanjang hidupnya sampai di umur yang sekian ini, 30 mungkin itu, dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengembangkan dirinya dengan caranya sendiri. Karena tidak ada bimbingan dari orang tua. Kasihan ya. Dia banyak baca buku tentang psikologi dan lain sebagainya, sehingga membuat dia itu sebenarnya menurut saya anaknya cukup baik. Karena itu tadi, budi pekertinya halus. Itu yang membuat saya terpukau sih. Kok ini anak bisa seperti ini ya, berkembang sendiri, belajar sendiri, tetapi hasilnya bagus. Tapi kalau kita sebagai Buddhis kan tentu mengerti ya bahwa hal seperti ini bisa terjadi tidak hanya karena karma atau perbuatan yang dia lakukan di kehidupan yang sekarang, tapi juga timbulan dari kebajikan dia di kehidupan yang lalu gitu. Nah, tetapi yang lebih membuat hati ini tergetar adalah dia mengalami penyakit psikologis yang sampai hari ini belum bisa disembuhkan lah ya. Tapi dia sedang berusaha untuk menyembuhkannya gitu. Berjuang sendiri gitu. Ya, berjuang sendiri. Anaknya agak introvert gitu, sehingga nggak banyak teman gitu. Dan dia lebih banyak menghabiskan waktu tenggelam di dalam kamarnya gitu untuk baca buku gitu. Dia ya big reader ya. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika dia cerita tentang kehidupannya yang kurang beruntung itu tadi, lalu saya katakan kepada yang bersangkutan, kalau kamu merasa tidak bahagia di dalam kehidupan ini, jangan berpikir bahwa ini semua karena kondisi eksternal, mungkin orang tuamu yang bercerai dan lain sebagainya gitu. Bukan. Kalau kamu merasa tidak bahagia dalam hidup ini, itu semua terjadi karena semata-mata karena kamu masih punya kotoran batin. Kayak topik Raja Mahanama tadi, yang membuat kamu panik, yang saya katakan membuat kamu selalu takut, cemas, ya, merasa tidak aman di dalam kehidupan ini. Itu semua adalah kotoran batin.
Kalau kamu berhasil membersihkan hati pikiranmu dari kotoran batin itu, maka itu semua nggak ada. Ya, lalu saya sarankan kepada yang bersangkutan, bermeditasilah ya, dan kemudian kita ajarkan meditasinya. Saya belum berani menyarankan kepada yang bersangkutan untuk memakai jubah. Mungkin next time saya akan sarankan pakai jubah aja, karena anaknya baik banget, budi pekertinya lembut, jadi dia udah punya fondasi yang bagus nih. Jadi mudah-mudahan dia bisa berkembang. Nah, jadi ini penutupnya. Poinnya adalah kalau Anda masih merasa tidak bahagia di dalam kehidupan ini, ingat-ingat bahwa itu semua terjadi bukan karena Anda belum mencapai ini dan itu, ya, bisnis Anda belum berkembang sedemikian rupa, cita-cita Anda belum tercapai, tidak. Atau mungkin orang lain belum memperhatikan Anda sebagaimana yang Anda harapkan, tidak. Kalau Anda merasa tidak bahagia di dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan ini, hal itu semata-mata terjadi karena kotoran batin yang ada di dalam pikiran Anda belum Anda hancurkan. Kalau Anda sudah hancurkan, atau minimal Anda menguasai jana yang bisa membuat kotoran batin itu tertekan oleh jana-jana Anda, maka Anda akan menjadi orang yang jauh lebih bahagia. Ya, baik, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.